Ini kita perjalanan ke dalam Gua Ashabul Kahfi. Sebagai orang Muslim, pasti tahu kan Ashabul Kahfi itu kisah dari surat Al-Kahfi, merupakan surat ke-18 dari Al-Quran. Yuk kita kunjungin ke dalam. Sebelum masuk ke gua, ini dia pohon zaitun, ciri khas dari Yordania. Dan Al-Quran. Ya memang ada dua titik, tetapi yang paling dekat dengan sejarah ya titik ini. Walau kita tidak bisa pastikan lah sama kayak Jabal Rahmah kan ya. Hanya saja memang ya ini dipertahankan secara sains ada hubungannya. Dan memang sangat dekat kan ini dengan Masjidil Aqsa kan, yang menjadi pusat peradaban dunia dulu. Nah ini kan tadinya satu. Ya Palestina kan satu kan, Palestina, Jordania ini satu. Yang kemudian diambil oleh Inggris. Sementara Lebanon dan Suriah, itu Syam juga, itu diambil oleh Prancis gitu kan. Nah ini dipecah sebetulnya. Nah dulunya kan umat di zaman Umayyah ini kuat. Ya, di zaman Umayyah itu memang pusat pemerintahan kan berada di Suriah, di Damaskus. Nah, ini dulu kawasannya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Arab itu dulunya ya paganis gitu. Kalau kita nanti lihat di Petra gitu kan ya, aslinya mereka jadi yang nggak identik sama Islam, tetapi bahwa setelah Romawi kemudian kekuasaan Islam ada di sini, dan ini terjadinya pada masa Romawi, saya kira sangat dekatlah secara sejarah, dan Al-Quran mencatat itu. Dan scroll suci juga banyak ditemukan di sini yang untuk membantah teori-teori Bible yang sekarang ini banyak terbantah dengan scroll itu. Tapi ada yang diabadikan, ada yang dihilangkan. Begitu juga temuan-temuan hieroglif. Jadi di sini juga banyak menceritakan tentang kebenaran Al-Quran. Nah, apa yang bisa kita ambil sih dari sini, saya kira pertama bahwa peradaban, kan kata kuncinya nanti mereka ditidurkan, pemuda yang tidak berdaya ini lalu dibangunkan, ya bangun kemudian sudah terjadi peristiwa yang ingin mereka lihat dan mereka dimatikan lagi. Jadi yang menentukan peradaban ya Allah. Kalau kita lihat nanti misalnya gimana ujungnya Gaza dan Palestina, dan gimana nanti Amerika dan dunia Islam, ya Allah yang ada namanya teori mudawalah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari kekuasaan itu dipergilirkan oleh Allah. Ya, kekuasaan di mana-mana Allah yang pergilirkan. Walaupun semua ada tanda-tandanya, ada usaha-usahanya, tapi di sini begitu jelas. Kemudian yang kedua yang perlu kita ambil, gua ini sebetulnya tahu nggak? Ini simbol daripada benteng akidah sebetulnya. Karena penguasa itu cenderung membuat agama, mengintervensi agama rakyatnya, gitu ya. Maka ada pameo ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu tergantung pada agama pemimpinnya. Itulah kenapa kita dalam beragama itu nggak mengikuti kebanyakan orang, harus kembali kepada sumbernya, ya. Nah, satu-satunya agama yang sumber literasinya masih orisinil ya Al-Quran. Tapi di dunia ini memang agama-agama itu kebanyakan dibentuk oleh pimpinan politik dan ekonomi. Karena misalnya Israel itu kan sebetulnya perpaduan antara agama dan kapitalis. Kapitalisnya Inggris memanfaatkan kaum agamawan, ya, yang pengen punya negara di promising land, ini juga pengen berkuasa secara ekonomi, ya dipakai si agama. Gitu ya. Maka dalam menjalani hidup itu, beragama itu ya Quran ya hadis. Maka kamu gak akan tersesat. Tapi mostly di dunia ini banyak agama-agama itu ciptaan Manusia. Pemimpinnya, pemimpin adat, pemimpin suku, atas nama persatuan, atas nama perdamaian, atas nama kemanusiaan, toleransi dan lain-lain, itu terjadi penyimpangan. Nah, ini di sini simbolnya adalah bahwa pemuda ini tidak mau diintervensi akidahnya.
memagari. Ya, jadi mereka datang ke sini ya karena cuma ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sebetulnya benteng Iman. simbol akidah itu. Nah, kalau zaman sekarang sebetulnya anak kita lebih susah. Ya bentengnya karena udah dulu kan Gadget. kita orang tua masih bisa datangin anak, jangan ke sana, jangan gaul sama si ini, datengin orang tuanya, awas ya kalau sampai anak kamu giniin anak saya ya. Sekarang nggak bisa. Ada setan gepeng. Masuknya bukan lewat jendela, bukan lewat lubang angin. Lewat apa? Lewat tangan anak kita sendiri. Genggaman tangan. Jadi kira-kira anak kita butuh benteng akidah nggak? Ya, sangat. Nah, masalahnya orang tuanya gimana? Sekarang orang tua sudah sampai sini. Orang tuanya sudah sampai sini betapa peradaban yang gemilang itu yang nggak mesti manusia membangunnya. Ya lewat ide besar 7 pemuda inilah yang akhirnya mereka setelah ditidurkan 300 tambah 9 gitu ya bahasa Qurannya. Jadi 300 dan 9. Nah, itu isyarat astronominya udah pada belajar kan ya. Di tadabur kenapa 300? Kalau pakai hitungan solar system, matahari. Kenapa 309 tahun? Pakai hitungan bulan, karena hitungan bulan cenderung 11 hari lebih cepat. Tahun berapa Indonesia nanti 1 tahun tuh 2 kali Ramadannya? 2030. Iya. Ya, awal Januari dan akhir Desember. Iya. Iya. Jadi 1 tahun 2 kali Ramadan nanti kita 2030. Ya, karena kita yang dihitung itu. ya sementara 2030 sedang apa global krisis. Iya. Ya, Diperkirakan global krisis krisis, tuh. Ya, siap-siap pengganti mata uang, pengganti apanya underlying yang kuat tuh. Kalau emas sekarang susah, perak nanti. Ya, mungkin perak yang akan menjadi Pengganti. unggulan, ya, ke depannya itu. Karena sekarang emas sudah di atas 2 juta udah susah dibayangkan. 3 juta Ustadz. Ya, Ngalahin tapi dolar, Amerika tahu dolarnya bakal jatuh, sekarang dia menguasai Bitcoin. Blockchain-nya itu. Pengen yang terbesar. Ya, inilah pertarungannya di dunia. Ya, ini tanda-tanda pergeseran. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nggak bisa lagi. Ya mungkin silakan Amerika dengan caranya, blok Cina dengan caranya. Sekarang saya mau nanya, nanti kekuatan ke depan siapa yang berkuasa? Kalau sekarang kan kapitalisme dilawan oleh komunisme dan sosialisme. Islam di mana? Nah sementara Islam lagi dipakai, di sebagian dipakai oleh si kapitalis, Dimanfaatkan. sebagian dipakai oleh si komunis. Gitu. Gara-gara apa? Belum bersatu. Gitu. Indonesia sama, Iya. nasionalis, komunis sosialis dan Islamis. Nah, ini semua tergantung pada cara kita membesarkan anak. Ya. Tahu nggak warisan terhebat di keluarga? Iman. Maka siapa yang berhasil mewarisi iman sama anaknya? Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang tua yang keimanannya diikuti oleh anak-anaknya, ya nanti dikumpulkan satu surga bareng-bareng. Gitu ya. Jadi misalnya Ibu Ari bawa anak-anaknya nih, mantunya mudah-mudahan mewarisi iman, ya di surganya bareng-bareng nanti. Amin ya Rabb. Gitu ya. Maka itu warisan paling penting sebetulnya. Memang ketakwaan katanya nggak bisa diwariskan, tergantung hidayah. Ya tapi kita sebagai orang tua punya kewajiban. Nah inilah kalau kita lihat bagaimana akidah dibentengi dan anak-anak harus memilih untuk berada di wilayah ini. Nah generasi seperti ini yang membuat nanti Islam menang.